Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Lutfi di Domba Bekah Farm di Bogor. Nah, gimana puasanya teman-teman? Masih lancar ya? Nah, alhamdulillah hari ini kebetulan saya masih berada di kandang pedurenan kita yang di Bogor. Nah, ini saya mau sedikit cerita mengenai jenis domba merino nih ya. Jenis domba merino. Nih, kenapa pengen saya ceritain ini? Jadi, nih semua ya. Jadi jenis domba ini termasuk jenis unggulan yang sekarang lagi banyak dikembangkan oleh para peternak di Indonesia. Jadi jenis merino ini kategorinya adalah jenis domba pedaging. Jadi kalau bisa dilihat postur bobotnya nih, boleh dilihat sini. Ini yang saya punya nih. Jadi untuk jantannya itu bisa lebih dari 1 kuintal. Nah ini kalau si Apung ini 90 kilo ya. Ini kita dietin karena dia kita jadiin pemacek. Nah ini jenis domba merino yang ada di Indonesia. Jadi tadi saya sampaikan jenis domba ini adalah jenis domba pedaging. Namun di daerah aslinya sana di Australia atau di New Zealand ya, aslinya dari sana, ini sebetulnya domba ini diambil dari sisi bulunya atau woolnya. Mereka memproduksi, membiarkan domba ini untuk diambil woolnya dan dagingnya untuk dikonsumsi. Nah kalau di tempat kita, jenis ini bulunya mungkin kita masih kesulitan pengepul atau penampung atau factory industri yang bisa mengambil hasil produksi dari bulunya. Jadi kalau di tempat kita bulunya sih lebih banyak kita gunakan, kita potong itu untuk pupuk ya. Sebetulnya bulunya itu bagus juga untuk pupuk. Mungkin dari sisi terurainya ke tanah itu agak lama karena memang seratnya cukup padat ya. Nah, nih jenis domba merino ini sebetulnya sekarang sudah menjadi rumpun domba lokal. Ini sudah ditetapkan seperti layaknya domba Garut. Jadi ini sebetulnya namanya sudah menjadi nama domba Batur. Jadi sejarahnya pada waktu itu tahun 84 dari peternakan Tapos Bogor itu Presiden Soeharto itu menghibahkan bibit asli domba merino ini ke warga di Banjarnegara di daerah Dieng. Tepatnya di daerah Batur. Nah, kemudian mereka mengembangbiakan jenis domba merino tadi dikroskan dengan jenis domba lokal ekor tipis. Nah, jadinya seperti ini, nih ya. Nah, sebetulnya kalau kalian main-main ke Australia atau ke New Zealand ya, itu domba merino itu postur fisiknya mukanya itu nggak kayak gini. Mereka lebih tengkoraknya lebih mancung. Nah, ini yang seperti baby doll ini memang murni hasil persilangan domba lokal kita, hasilnya malah lebih bagus gitu. Nah, jenis domba ini karena tadi sifatnya itu pedaging ya, jadi artinya asupan nutrisinya sangat luar biasa. Mereka itu makanya banyak banget, banyak. Jadi kalau di tempat kita di kandang ini kan kita khususkan untuk merino dan garutan ya, garutan. Nah, itu biasanya pakan yang tidak habis dimakan oleh teman-temannya, si domba Garut, itu kita taruh di tempat pakannya si merino ini, itu habis gitu ya, karena memang mereka makannya banyak sekali. Nah, artinya dengan asupan yang tinggi, tingkat bobot yang tinggi juga, nah ini kalian kelemahannya apa? Jadi kalian harus menyiapkan kandang yang cukup kokoh, karena untuk menahan berat badannya yang sangat besar, jadi kalian harus siap-siap mendesain kandang kalian dengan kandang yang cukup kokoh. Nah, di Indonesia sendiri memang populasinya belum terlalu banyak ya dari tahun 84, namun sekarang sentra domba ini memang mayoritas di daerah aslinya di daerah Batur atau Banjarnegara, kemudian beberapa peternak di Medan itu sudah mengembangbiakan juga. Nah, buat kalian yang di Bogor atau di Jakarta sekitarnya itu bisa kita juga melakukan breeding di sini, di kandang kita sendiri, di Pedurenan maupun di Cokrek. Kemudian apalagi sih yang menarik dari sisi si domba merino ini, jadi kalau untuk produktivitas kelahiran itu kita lihat ya dibandingkan dengan jenis yang lain, dia itu sifat induknya cukup bagus. Dan ini menariknya,
dibandingkan dengan domba jantan yang lain, ini semuanya jantan, kita taruh dalam satu koloni, itu mereka tidak beradu. Beda sama domba Garut. Kalau Garut di dalam satu koloni udah jelas pasti beradu teman-teman, nanti salah satu pingsan bahkan sampai mati. Nah, kalau ini mereka enggak, mereka cenderung ini ya, friendly ya, satu sama lain di dalam satu koloni. Jadi kalau model kandang kalian kandang koloni itu akan aman gitu. Kalau untuk jenis-jenis domba merino ini sebetulnya kalau pedagang di daerah Banjar itu mereka juga membuat kelas-kelas tertentu. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Nanti beli domba merino harganya sudah cukup tinggi, ternyata pada saat gedenya di luar ekspektasi, nggak seperti yang nggak seperti yang kalian imajinasikan gitu ya. Jadi kalau di domba merino ini teman-teman penjual itu biasanya mengkelaskan ke beberapa kelas. Jadi ada grade super, kemudian grade A, dan grade di bawah itu, atau pedagang bilangnya grade pasar gitu ya. Nah, kita ngikutin saja sih, saya juga belajar dari situ masalah penentuan harga, karena itu sangat penting. Jadi, nih bisa dilihat ya, nih contohnya. Pung! Nah, ini dilihatin, jadi sebetulnya grade A itu seperti apa? Grade A itu yang menjamin, grade super ya, grade super itu dari sisi tengkorak dan muka ya, jadi tengkoraknya bentuknya full bulat, mendekati bulat gitu ya. Kemudian dari sisi muka di bulunya itu atau brewoknya itu dia full nih ya. Jadi menutup semua ke bagian mukanya ini bulunya. Kemudian dari sisi postur dia juga besar, kaki-kaki itu kokoh, kakinya kenceng ya, besar, dan bobotnya ini bisa sampai 1 kuintalan ya. Nih si Apung ini termasuk grade supernya kita. Nah, untuk yang jenis grade A, ini contohnya di nih ya. Jadi bakalan grade A itu yang membedakan apa? Jadi bentuk tengkoraknya sudah lebih mancung sedikit. Kemudian nih kalau dilihat brewok atau bulu di mukanya itu sedikit terbuka di bagian hidung. Sedikit terbuka di bagian hidung ya. Jadi nggak full bulu gitu. Itu kan bentuknya beda ya. Nih bakalannya. Nah, itu yang di jenis grade A. Kemudian, ini kalau ini jenis grade yang dibilang di bawahnya grade A. Ini sudah cross dengan beberapa jenis domba lain ya, Texel gitu. Jadi ini lebih ke spesifikasi untuk pedaging. Biasanya kita keluarkan di kurban gitu, di kurban. Nah, kalian juga jangan sampai terkecoh lagi dengan jenis domba Texel ya, Texel. Nah, ini kita punya. Nah, ini Texel atau dombos nih, lihat. Jadi dari sisi perolehan bobot berat badan itu mungkin sama, tapi kalau kalian mencari yang lucu mukanya itu sudah sangat berbeda. Nih, lihat nih. Nih. Nah, nih coba. Nah, tuh kelihatan. Nah, ini adalah Texel kita juga ada ya. Jadi mereka lebih cenderung dari sisi bentuk tengkorak dan bulu itu cenderung mancung dan tidak ada bulunya gitu. Nah, ini saya tunjukin juga bakalan-bakalan yang masuk kategori supernya. Ini yang bakalan supernya, Kak. Nah, ini yang super, bakalan super buat kontes. Oke ya. Terus, nah itu tadi dari sisi kelas-kelas dari jenis domba merino ya teman-teman. Jadi kalian nanti jangan terkecoh gitu pada saat mulai membeli, karena harganya memang cukup tinggi ya. Kalau seperti yang super ini bakalannya itu mulai dari 2,5-an itu, bahkan untuk yang kategori kontes itu lebih mahal lagi gitu. Nah, untuk yang di grade A itu di bawahnya masih di harga bakalannya di harga 2.000-an, grade pasar pastinya lebih murah lagi. Nah, nih gimana nanti perawatan jenis domba ini? Perawatan jenis domba ini sebetulnya sangat mudah, karena yang penting mereka itu cenderung suka daerah dingin. Tapi kalau kalian daerah panas itu nggak perlu khawatir. Intinya mereka dari sisi penerangan cukup, kemudian dari sisi sirkulasi udara juga cukup kalau dari sisi tempat yang panas gitu. Nah, kemudian karena kita sifatnya ingin menggemukkan jenis domba ini,
Jadi kalian harus sering-sering untuk mencukur bulunya. Karena kalau tidak dicukur itu sebagian asupan nutrisinya akan lari ke bulu, itu teorinya kurang lebih 30% akan lari ke sana. Nah, sedangkan kita ingin mengambil dagingnya. Jadi kalian tinggal sering-sering mencukur dan memandikan itu. Nah, itu kurang lebih ya seluk-beluk dari domba merino yang ada di tempat kita. Jadi teman-teman yang pemula yang ingin menambah koleksi atau varietas apa sebutannya ya, jenis domba yang ada di kandang kalian, ini bisa menjadi satu referensi untuk bisa dikembangbiakan, karena memang secara ekonomisnya juga sangat bagus sekali gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalian yang pengen mendapatkan domba ini di daerah Jabodetabek itu bisa juga kunjungan ke kandang kita, nanti insya Allah untuk pengadaannya kami bisa penuhin gitu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman. Semangat terus, mumpung musim hujan, banyak-banyak ngarit dan nanam-nanam terus. Pokoknya kita semangat untuk beternak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya.